ini perusahaan untuk bisa tetap menjaga pendapatan itu kita berusaha mendorong progres untuk proyek-proyek yang memang sudah terkontrak oleh perusahaan gitu. Nah, dengan memastikan pembayaran tetap terjaga. Artinya kita berusaha melakukan progres yang dipastikan revenue tersebut juga terbayar. Nah, sehingga modal kerja tersebut bisa terrecycle dengan baik gitu. Sehingga itu menjaga likuiditas perusahaan. Demikian. Baik, kita tahu ini juga sudah memasuki tahun 2022 ya. Proyek tol mana saja yang mungkin akan sebentar lagi rampung di akhir tahun ini maupun di awal tahun depan? Pak Mahendra. Oke, baik. Jadi baik, untuk Wijaya Karya sendiri di tahun 2021 ini, di semester 2 ini kita akan menyelesaikan jalan tol Serang Panimbang seksi 1. Nah, itu akan selesai di semester 2 tahun 2021 ini. Kemudian untuk di tahun 2022 sendiri, kita juga mentargetkan ada jalan tol Serpong Balaraja yang juga akan selesai. Kemudian juga ada jalan tol Semarang Demak yang kemungkinan juga akan selesai di semester 2 tahun 2022. Demikian, Pak Ale. Oke, kalau Anda melihat di recap lagi di tahun 2021 ini seperti apa peluang ataupun proyek-proyek baru yang sudah diraih oleh Wijaya Karya di tahun ini dan bagaimana target kontrak baru yang juga telah dibidik oleh perusahaan, Pak? Oke, di tahun 2021 ini sampai dengan bulan Agustus tahun 2021, Wika sudah mengantongi kontrak baru sebesar 12,7 triliun. Dan kita masih optimis mentargetkan sampai dengan akhir tahun 2021 ini kita bisa memperoleh capaian kontrak baru sebesar 35 triliun. Nah, itu kita masih sangat optimis dengan adanya tender-tender yang masih digelar baik oleh pemerintah, BUMN juga maupun sektor swasta. Sampai dengan saat ini beberapa proyek besar yang sudah kita raih, diantaranya adalah Jalan Tol Cisumdawu Seksi 4, kemudian juga ada proyek Bandara Kediri di Jawa Timur, kemudian juga ada proyek lanjutan Sudetan Ciliwung. Nah, itu adalah beberapa contoh proyek-proyek besar yang kita dapatkan di tahun 2021 ini. Baik, Pak Toto, ini kita tahu Wijaya Karya selain jalan tol, Wijaya Karya juga masuk ke bisnis pembangunan infrastruktur lainnya seperti bandara ya. Nah, menurut Anda seperti apa ini prospeknya? Apakah langkah transformasi yang dilakukan oleh Wijaya Karya dan juga BUMN Karya ini juga bisa menyehatkan portfolio bisnis nih ke depannya? Ya, saya kira itu suatu prinsip penting ya, bahwa portfolio investasi yang dimiliki oleh perusahaan di sektor infrastruktur ini seharusnya memperhatikan ya, bahwa apakah kemudian proyek-proyeknya itu semuanya bersifat long term, atau dia juga ada mix dengan proyek-proyek yang sifatnya ada di medium term begitu ya. Jadi ini penting dalam rangka bahwa kalau seluruh proyek misalnya kita taruh di keseluruhannya itu di infrastruktur yang sifatnya jangka panjang ya, membangun jalan tol misalnya dan segala macam, itu akan menjadi problem pada saat kemudian kita menghadapi situasi emergensi seperti situasi pandemik yang sekarang kita alami begitu ya. Tapi kemudian kalau perusahaan memiliki portfolio bisnis lain ya, yang sifatnya mungkin dari sisi waktu itu bisa menghasilkan dalam waktu yang lebih cepat ya, medium term begitu, ini akan membantu bagaimana mereka bisa mengelola cash flow dengan lebih baik begitu ya, sehingga tidak seluruhnya bersifat jangka panjang. Nah, saya kira upaya-upaya yang sudah dilakukan ya oleh Wijaya Karya atau juga bahkan beberapa karya yang lain ya, untuk bisa mulai memix produk-produknya ya, bukan seluruhnya investasi di infrastruktur yang sifatnya jangka panjang, tapi juga masuk kepada investasi-investasi yang bisa selesai pada jangka menengah. Ini menurut saya suatu alternatif yang baik, supaya mereka kemudian ke depan akan memiliki suatu struktur stream pendapatan yang lebih baik, sehingga kalau menghadapi situasi emergensi seperti yang kita hadapi pada masa sekarang ini, mereka bisa lebih memiliki ketahanan ya, memiliki agility yang lebih baik, sehingga mereka masih tetap bisa survive ya, dan tidak kemudian terjebak kepada situasi seperti saat ini ya. Kalau kita perhatikan, misalnya satu perusahaan karya, dia terlalu banyak heavy investasi misalnya di jalan tol begitu ya, dan kemudian macet karena pandemi hampir 2 tahun, maka kemudian tekanan-tekanan dari sisi aspek keuangan, pembayaran bunga terutama, dan juga pokok yang akan jatuh tempo, itu benar-benar menjadi sangat aspek pemberat kepada financial performance perusahaan tadi ya.
Nah, saya kira itu hal yang harus diperbaiki. Saya kira kalau struktur portfolio bisnisnya menjadi lebih sehat, saya kira akan lebih baik buat perusahaan-perusahaan BUMN karya ini. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store untuk terus ikuti perkembangan berita dan informasi seputar bisnis yang terkini.